pengen ikutan sebenarnya Pak Didi Iya, ya. iya. Igo. Jadi nanti Igo dan teman-teman pada pengen ikutan sebenarnya. Jadi nantilah kalau sukses kita bikin lagi ya. Ya mungkin Oke, untuk sementara dijelasin dulu kali background-nya supaya semua understood juga ya. Boleh Dir, coba jelasin Dir. Ya awalnya ini hasil obrolan sama Bro ya. Itu idenya ditawarin sama Bro. Jadi ini sebenarnya idenya Bro nih. Dia tawarin ke B, terus juga tawarin ke Jo. Terus kita sambut, habis itu kita bikin Zoom meeting bertiga. Apa sih konsep yang cocok kita buat, tapi yang memang spesifik untuk anak-anak tri. Nah, kita nggak mau berusaha untuk bikin tandingan sama teman-teman Zwift Indonesia ya, jadi kita bikin konsep race yang emang mensimulasikan apa yang biasa kita lakukan selama ini dengan race triathlon. Nah, pemahaman kita juga di dunia triathlon itu memang pengkategorian atlet itu berdasarkan age group. Jadi kita nggak mengambil pendekatan seperti di road bike dengan kategori A, B, C, D, E, dan selanjutnya. Nah, ini harapannya adalah supaya teman-teman bisa berkompetisi sama orang-orang yang biasa kita kompetisi bareng kalau lagi race triathlon. Jadi kita pengennya sebenarnya ini tempat kumpul-kumpul, biar produktif gitu ya, kita juga ngumpul-ngumpulnya secara virtual, kemudian kita ada race-nya sedikit supaya ini jadi rame kayak race biasanya. Orang-orangnya juga yang biasa kita emang following waktu lagi di race gitu. Nah ini konsep seperti ini emang khas banget di triathlon, jadi nggak ada hubungannya sama road bike gitu. Kemudian yang paling possible kita lakukan saat ini memang baru di sepeda aja, tapi nggak menutup kemungkinan kalau kita nemu cara baru lagi nanti untuk berkompetisi ya. Kemudian ini juga bukan berarti kita mau nyaingin triathlon series, karena sebenarnya kita juga support mereka ya, kalau mereka ngadain event kemarin, participation-nya lumayan tinggi loh yang VR itu, sampai 800-an orang. Kalau nggak salah yang VR 1-nya ITS, kemudian VR 2-nya yang running only mungkin lebih banyak lagi, karena kalau running only lebih mudah kali ya, banyak juga komunitas lari yang bisa join. Seperti itu. Artinya dalam situasi pandemik ini banyak cara baru supaya kita juga bisa tetap sehat ya. Sehat itu bisa sehat fisik, sehat jasmani, sehat rohani juga, sehat mental juga. Dan kalau gue sih jujur aja kangen ketemu kalian semua di race gitu. Jadi ya ini salah satu ajangnya supaya kita bisa silaturahmi. Jadi no intention dari kita ini untuk hebat-hebatan lah gitu antar klub. Tapi lebih untuk put the fun-nya aja gitu. Nah konsepnya memang kita bikin seperti Olimpiade. Sebenarnya sama aja kayak tri club ranking di Ironman ya, bahwa setiap tri club itu nanti ada standing medalnya. Kemudian nanti detail teknisnya Abro bisa jelasin lebih lanjut. Juga kita di sisi aturan kita masih ban banyak gitu ya. Jadi kalau ada teman nanya, kok bisa gini, kok bisa gitu, mohon maaf, kita memang sengaja mau cari bentuk yang terbaik. Nanti kalau misalnya platformnya bisa digunain lagi ke depannya untuk bikin race berikutnya yang lebih besar. Jadi anggap aja ini ajang uji coba dulu, supaya kita nemu format yang terbaik. Nanti mungkin ada evaluasi setelah ini. Tentunya dibutuhkan masukan juga dari teman-teman. Nah, selain itu kita juga bikin misi sosial khusus buat ini, dan kita pakai bantuan dari ayobantu.com untuk jadi platform sharingnya kita. Jadi sebenarnya gue cuma tap in ke mereka, nanti mereka yang ngurusin mau charity-nya kemana. Kita dari sisi kita di asosiasi Tri Club ini, asosiasi belum ada sih organisasinya. Yang penting kita ngelakuin sesuatu mungkin dengan higher purpose supaya kita nggak sia-sia lah bikin kumpul-kumpul kayak gini. Ada sesuatu yang emang bisa kita share sama community yang lebih besar lagi. Ini ada juga dari Bantu kita jadiin panitia di sini namanya Agnes. Kemudian dari sisi publikasi memang kita nggak gencar ya, cuman benar-benar yang di private group dulu, belum sampai posting di sosial media dan lain-lain. Cuman kita juga lagi coba platform live streaming dengan bantuan teman-teman dari Singapura ya, orang-orang Indonesia yang di Singapura tuh kemarin yang sempat sukses juga bikin live streaming di YouTube. Jadi kita anggap yang race pertama ini juga sebagai uji coba lah ya. Jadi mohon maaf teman-teman sebelumnya dari kami bertiga dan panitia yang lain gitu kalau misalnya ini masih banyak kekurangan-kekurangan di detail-detailnya ya. Jadi nanti kita tunggu feedback dari teman-teman setelah pelaksanaan ini selesai gitu.
Oke, gue serahin nama Abro lagi ya. Bro, silakan bro. Oke, thank you, Dir. Jadi intinya diampuni ya kalau misalnya nanti ada pas di race ada yang belum sempurna, namanya juga masih coba-coba, kita lagi mencari bentuk yang baik lah. Gue setuju sama Idir, kita bukan sok mau beda-bedain sama Zwift Indonesia ataupun race yang mirip, tapi intinya pengen fun, mencari sesuatu yang fun buat teman-teman semua sih. Oke, Sok, langsung juga coba jelasin sedikit ya, bahwa di sini kita coba uji cobanya kita pakai 3 Triclops, iManiacs, Triathlon Buddies, sama Kanitri beserta teman-temannya. Di sini kita coba untuk seriesnya ada 2 kali race. Satu di Kamis ini jam 7 malam. Yang satu lagi di Sabtu pagi jam 7 pagi. Bedanya yang Kamis malam itu adalah flat. Sepedanya harus yang TT bike. Ketika Anda sign up Zwift, pasti diberikan TT bike oleh Zwift. Tapi memang masih besi ya, tapi itu TT bike. Jadi diwajibkan untuk memakai TT bike. Nanti ya jam 7 sudah mulai, kalau bisa sudah mulai di-adjust ya, sudah di-pick sepedanya untuk yang Kamis, which is adalah TT bike. Juga mungkin sudah bisa dinyalakan Zwift-nya jika ada update terbaru, jadi bisa langsung updating supaya nggak ketinggalan meet up-nya. Untuk hari kedua, map yang akan dipilih oleh panitia itu adalah Watopia Road to the Sky. Kemudian tadi Idir sempat cerita mengenai untuk registration. Sebenarnya ini bukan registration, tapi kita memberikan charity. Jadi ini adalah non-profit event, kita nggak take money anything, semua kita berikan ke ayo bantu untuk dikasket ke yang membutuhkan. Kami PIC dari Tricap cuma memilih cost-nya aja sih. Oke, terus nanti sore itu ada sebenarnya mandatory non-race virtual ride. Tujuannya untuk testing. Salah satunya tujuannya untuk testing. Heart rate monitornya sudah berfungsi dengan baik. Speed sensor, cadence sensor, power meter, controllable semua running well. Supaya nggak mengurangi resiko pada saat nanti mau race. Minta supaya diundur meet up-nya karena ada sesuatu hal yang terjadi. Jadi kalau bisa dites juga malam ini supaya semua running well. Dites juga untuk bisa ganti jersey, ganti sepeda seperti apa, di mana power meter, di mana meet up, di mana teman, list teman, jadi di keep familiar di hari ini. Yang paling challenge dari race itu biasanya adalah menunggu tombol meet up-nya muncul. Jadi nanti jam 7 juga dipastikan sudah mulai goes di map manapun, itu kira-kira 5 atau 10 menit lah. 10 menit sebelum jam 7 sudah mulai goes. Biasanya 5 menit sebelum race mulai, bagi yang sudah accept meet up yang saya kirimkan, itu akan muncul tombol join meet up di kiri bawah layar Anda. Jadi nanti dipastikan simulasi jam 7 malam nanti dipastikan muncul tombol meet up-nya untuk klik. Bagi yang belum terbiasa untuk di acara meetup ini, biar terbiasa dulu nih. Jadi salah satu tujuan dari diadakan ride jam 7 malam nanti adalah untuk dibiasakan ya. Mengerti di mana teman seperti apa. Terus ini diwajibkan untuk join Strava Club yang namanya Triathlon Indonesia. Karena inilah yang nanti akan muncul result dari race. Saya kasih contoh ya. Mana ya? Si. Di mana layar Google Chrome? Oh, ini dia. Oke, ini Zwift. Let's say hari Kamis kita adalah map Tempus Fugit.
begitu Anda sudah join dari Tri Club Triathlete Indonesia, nanti saya gampang narik datanya. Kalau yang nggak join itu datanya nggak muncul, dianggapnya DNS, did not start. Contoh ya, ini saya login dulu. Tempus Fugit. Oke, saya bisa cek kalau di di Strava Club Triathlete Indonesia sudah ada. Nanti yang race tercepatnya siapa? Untuk saat ini data-data yang dari event dari ride sebelumnya adalah paling cepat itu ada Eduardus Jansen. Kemudian Deddy Zebun, Timo dan seterusnya. Nah, ini data ini akan berubah pada saat Kamis malam. Jadi dipastikan semua peserta itu harus harus klik join grup yang namanya Triathlete Indonesia ini. Kalau nggak join ini nanti datanya nggak muncul. Pun sudah join ada kemungkinan data nggak muncul ya. Jadi apalagi kalau nggak join datanya pasti nggak muncul di sini. Jelas ya, ini adalah untuk nanti mengekstrak datanya. Kita belum menggunakan zwiftpower.com ya seperti yang dipakai oleh Zwift Indonesia mungkin karena lebih ribet. Ini lebih sederhana sih. Walaupun di ujungnya pasti ada kemungkinan ada beberapa racer yang datanya nggak muncul di sini harus saya edit manual. Sampai sini ada pertanyaan nggak untuk follow Tri Clubs yang namanya Triathlete Indonesia? Cukup ya? Jadi kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke saya atau ke PIC Tri Club masing-masing. Oke, berikutnya itu adalah race briefing. Nah, race briefing sekarang ya. Terus follow Hendrianto Suhandi @Zwift. Ini untuk saya invite ke meetup. Trialnya nanti malam, tapi nanti Kamis itu akan saya otomatis dari yang meetup nanti sore, saya repetitif nih, langsung saya undang lagi. Jadi pastikan yang sore ini info ke saya yang bagi yang belum saya undang ke meetup siapa saja. Oke, ini juga wajib connect Zwift ke Strava masing-masing. Itu bisa dari Zwift Companion Apps-nya kalian masing-masing untuk di-connect ke Strava. Kalau nggak connect, datanya pasti nggak muncul. Dianggapnya nanti adalah did not start, DNS. Ada pertanyaan? Cukup ya? Heart rate monitor wajib. Jadi bagi yang belum, sebentar ya, ada pop-up sebentar. Sorry. Bro. Ya, silakan bicara aja. Nanti tolong sharing klubnya lagi di WA aja. Atau di sini. Klub yang mana? Di chat. Ini Strava Triathletes. Oh, linknya. Iya, ini ada yang nanya di chat. Bisa di-share. Oke, link ya. Share linknya. Ini saya langsung taruh di chat grup ya. Bentar. Bro. Ya. Buat ganti nama depannya sesuai age group tuh 559 tuh age group apaan namanya? Sebentar Pak Didi ya. Saya nggak bisa multitask ini biar. Siap. Teh Pak Didi, teh untuk tua. Udah paling ujung. Tenang, ada Pak Herman Wahyudi 6069. Ada Dedi baru datang Dedi. Oke, ini link Strava-nya sudah saya copy linknya ke chat ya. Udah masuk, ya. Tolong di-approve juga ya, admin. Siap. Nanti pada masuk lagi yang lain. Ada follow. Darmaji.
Oke, sorry. Tadi ada minta di-invite ke meetup nanti sore. Ada lagi yang belum di-invite ke meetup nanti jam 7? Masing-masing suruh cek. Oke, WhatsApp ke gua dulu ya, biar nggak terganggu. Nanti gua selesai ngobrol, nanti tak add ke meetup. Oke, gue terusin. Link untuk Strava Club-nya sudah saya copy linknya di chat Zoom meeting ini. Silakan dicek. Silakan, mohon follow Zwift-nya gue untuk bisa gue invite ke meetup. HRM is mandatory. Buat teman-teman yang pakai dumb trainer, ya, ini diperbolehkan, tapi not eligible for medal. Ada pertanyaan untuk statement ini? Saya terusin dulu satu lagi. Kalau dumb trainer plus power meter, nah ini eligible untuk medal. Jelas ya? Nggak ada pertanyaan? Jelas. Jelas ya? Oke, untuk stage 1 yang tanggal hari Kamis malam ini, semua nanti langsung settingnya ke TT Bike ya. Pilih sepedanya langsung TT Bike. Karena TT Bike ini secara default oleh Zwift itu di-disable fitur draftingnya. Jadi kalian mau berturut-turut peletonan pun nggak ada efeknya kalau pakai TT Bike. Oke. Jelas ya? Nah, kalau untuk Jelas. yang hari Sabtu pagi itu pakainya adalah road bike. Jadi kalian boleh untuk drafting. Jelas ya. Jadi untuk Kamis itu TT Bike. Jadi diingatkan ke teman-teman yang lupa atau yang nggak join race brief ini. Nah, untuk penanda tri club, tiap klub pilih jersey yang berbeda. Untuk Tribadis pilihnya ini ya Ingamba ya, yang merah putih ya. Ya. Oke, untuk Chani pilihnya yang hitam ada gambar kepala alien, all black kepala alien. Untuk Aimaniacs pilihnya jersey Strava ya, oranye putih hitam. Mana? Kalau dari Aimaniacs ada gambarnya di WhatsApp grup, silakan dicek. Nah, untuk menjawab pertanyaan Pak Didi tadi, nanti di Zwift ID, bukan Strava ID ya, di Zwift ID Anda, dari apps companion di handphone Anda sudah bisa diubah sekarang. First name-nya diisi sesuai age group. Age group-nya saya taruh di tabel di sebelah kanan. Contoh ya, saya itu ada di age group male 30-39 misalnya. Saya pilihnya G.Abro. Putus nggak dengar. Oh, putus-putus ya. Saya ulang ya. Sebagai penanda age group nanti waktu race, mohon Zwift ID Anda dirubah sekarang dari aplikasi companion di handphone Anda. Untuk first name diisi alfabet seperti tabel ini, sesuai dengan age group masing-masing. Tabelnya di ini ya? kelihatan nggak? Oke. Ya. Oke. Dad, lihat nggak tuh, Dad? Gue di I ya, iya. Jadi I-nya di depan gitu ya. I-nya di mana? Ya, first name pakai alfabet ini, first name. Ya. Oke. Sebelum first name. First name Berarti gua isinya I, alfabet. First name ada I. Ya, last name isi nama. Nama. Contohnya G diisi di first name, Abro diisi di last name. Titiknya nggak usah, nanti otomatis muncul sendiri ya. Ya, titik otomatis. Komennya isi. tawan kita tua ya. Jadi ketahuan nanti pada saat race, begitu Anda melihat yang alfabetnya sama kayak Anda, itu berarti age group-nya sama. Silakan Anda balap kalau mampu. Aduh, lagi update lagi. Iya, udah update nih. Oh, belum update. Ya, update dulu semua. Cepet kok. Ya. Oke. Oh, MacBook Air gue udah update. Untuk weight dan age verification, ini sebenarnya yang lebih penting ketika nanti yang calon pemenang pasti akan diverifikasi ya. Kita dikirimin KTP dan video berat badan dia. Ya.
Nah, saya mau cerita ini penting buat teman-teman yang super kompetitif. Tahu ukuran waktunya tuh dari mana sih? Jadi, di Strava, itu ketika Anda sudah mengkonek Zwift ke Strava, begitu Anda selesai ride, end ride, itu akan save ke Strava automatically. Dan saya akan ekstrak 2 segmen. Di Kamis yang saya ekstrak itu adalah segmen Tempus Fugit Zwift Insider Verified. Seperti tadi contohnya, nanti saya kasih lihat lagi. Dan hari Sabtu yang saya ekstrak itu adalah data dari Strava segmen Up to Zwift. Walaupun mapnya itu adalah Road to the Sky, di map Road to the Sky, segmen yang saya ekstrak cuman yang segmen Up to Zwift. Itu segmen nanjaknya. Jadi segmen di awal yang 5 km itu adalah nggak saya ekstrak. Yang saya ambil cuma segmen Up to Zwift. Paham ya? Di map dari Road to Sky itu ada tambahan 5 km di awal. Setelah itu mulai segmen Up to Zwift. Tapi yang diukur cuma segmen Up to Zwift-nya aja. Jelas ya? Yang nanjaknya aja kan? Ya, nanjaknya aja yang diukur. Dari Strava-nya akan saya ekstrak data itu doang. Data segmen ini doang, Up to Zwift. Saya dulu ya, jangan sikat ya. Oke, untuk age group ikut aturan Ironman ya. Jadi contohnya yang kelahiran 31 Desember 1980. Ketika race di tanggal 24 Juli kan usianya masih 39. Tapi tetap dihitungnya 40. Karena Ironman cuma melihat tahun kelahiran. Ya. Jelas ya? Yo. Nah, ini minimal saran pribadi sih. Kalau bisa warm up dulu sebelum restart. Kalau bisa jangan 5 menit, karena 5 menit itu adalah panggilan untuk join meet up. Mepet sekali ya 10 menit lah, jangan 5 menit. Jadi kembali ke masing-masing, tapi saran saya jangan 5 menit ya. Sampai sini ada pertanyaan? Bro. Ya. Itu kalau join meetup kan suka kadang-kadang bisa kepencet apa namanya meet later ya atau apa sih itu? Ah, itu mending jangan deh. Kalau bisa langsung join meet up. Iya, itu kadang-kadang kalau kepencet itu nggak bisa join lagi ya jadinya ya. Iya, benar. Saya pernah begitu tuh. Ya, cuma mau ngingetin aja sih jangan sampai kepencet yang join later itu. Benar. Jadi saya ulang ya. Ketika race day disarankan mulai warm up 15 menit, syukur-syukur lebih lama dari 15 menit untuk mulai warm up di any map. Jadi benar-benar goes ya, jangan menunggu di apps-nya standby gitu jangan, tapi benar-benar goes nih. Di map apa saja. Kedua, begitu di kiri bawah Anda muncul tombol pilihan untuk join meet up, please join. Jangan ditunda, karena begitu tunda ada kemungkinan nggak muncul lagi nih tombol undangannya. Jadi begitu ada tombol join meet up, please join. Oke. Nah, saya balik lagi ya. Ini adalah map-map yang sudah verified by Zwift Insider. Jadi yang akan saya ukur nanti itu adalah Tempus Fugit ini, yang satu ini. Dan Road to the Sky, tapi bukan Road to the Sky, tapi Up to Zwift-nya yang akan saya verify. Saya klik ini, akan muncul siapa saja racer yang sudah join di Triathletes Indonesia, akan muncul datanya di sini. Contoh list yang sudah ada, tercepat itu di sini ada saat ini adalah si Yonas. Di segmen Up to Zwift di tanggal 4 Mei, Yonas muncul data seperti ini nih. Kelihatan nggak? Mana ya? Muncul data Yonas itu goesnya tanggal 4 Mei. Speednya 13,8 km per hour average heart rate-nya 152 bit. Powernya 273 watt average. Farmnya saya nggak tahu nih apa. Total time consume-nya 52.
elapsed time-nya 52 menit 57 detik. Nah, nanti contoh Guntur nih, Guntur nggak ada HR, ini akan dianggapnya DNF nih. Nggak ada, muncul nih data heart rate-nya kosong. Jadi make sure nanti malam dia make sure bahwa heart rate monitornya nyala, nggak mati di tengah-tengah. Oke, nanti pada saat race akan muncul list baru di sini. Di layar ini akan muncul list baru. Tanggalnya akan sama semua. Itulah akan diukur sebagai calon medalinya seperti apa. Oke. Berikutnya saya akan share ini terakhir. Balik lagi ke sini. Ini akan ada age group seperti yang tadi dicerita. Setiap age group itu memperebutkan male ada 3 medals, female 3 medals, gold, silver, bronze. Jadi setiap tri-clubs yang ada perwakilan dari atlet-atletnya. Tri club mana yang atletnya paling dapat banyak gold itu akan jadi juara. Club standingnya. Misalnya di male 33-9 ini Tribats yang dapat gold. Berarti Tribats dapat 1 gold. Kemudian Tribats dapat lagi di female, let's say di usia 55-9. Berarti Tribats ada 2 gold. Chani mungkin dapatnya total 3 gold. Dan seterusnya, berarti siapa Triclubs yang dapat gold terbanyak, dia akan jadi Triclubs yang juara. Jelas ya? Untuk penentuan points individual dan di grup nanti menggunakan sistem poin juara 1 itu adalah 99 ya. Kalau nanti partisipannya 87 berarti paling tingginya 87. Kalau hari itu total partisipan racernya 70 berarti nomor 1 dapat poinnya 70. Jelas ya? Kalau DNF itu 0. Jadi setelah ini ada nanti yang bisa diukur itu ada 3. Tapi priority-nya adalah tri-clubs ya, namanya kita kan tri-club race. Jadi tri-club mana yang dapat gold medals terbanyak itu akan jadi winnernya. Kalau gold medalnya sama jumlahnya, kita lihat silver medalnya siapa yang terbanyak. Kayak Olimpiade lah. Jelas ya, itu nomor 1 diukur berarti tri-clubs dengan medal terbanyak itu akan jadi juara. Yang kedua adalah S group. Nah, jadi S group di 39 ada winnernya, silakan Anda bisa put di sosmed lah untuk bragging right-nya Anda gitu. Jadi tiap S group juga ada kompetisinya. Dan sebenarnya yang ketiga tidak diukur, tapi juga bisa kalau mau diukur itu adalah individual. Ini kan listnya saya kasih Excel nih, muncul nih wah tercepat dari all S group itu siapa, itu muncul di sini semua. Tapi spirit kita sebenarnya ini adalah untuk tri-clubs. Jadi ya nomor 1 prestasi kita diukur adalah tri-clubs mana dengan medal terbanyak. Yang kedua adalah S group. Ketiga baru individual. Ini sekian dari gua. Jojo mungkin bisa tambahin, Jo. Mau tambahin, Jo? Oke, ini cuma tambahin sedikit yang itu ya, yang mengenai Tempus Fugit, karena itu yang agak membingungkan start line dan finish line. Ini kebetulan Swift ID juga akan mengadakan ITT race minggu ini atau kalau nggak salah minggu ini. Jadi teman gue yang ikut race dia dapat deskripsi segmennya di sini. Cuma bedanya kalau Swift ID mereka 2 lap, kita cuma 1 lap. Jadi untuk Swift ID karena dia start line dan finish line-nya tuh nggak ada tanda apa-apa, nggak ada banner atau nggak ada gapura. Jadi yang perlu diingatkan kalau dilihat di sini, kita waktu meeting point itu di KM 0. Cuma start line-nya untuk segmen yang Tempus Fugit yang untuk ITT itu di kilometer 2,4. Ini di nomor 2 ya. Begitu finish-nya di 19,7. Jadi totalnya sekitar 12,3 kilometer. Again di sini nggak ada tanda apa-apa, jadi ini sebagai diingetin aja. Startnya di kilo 2,4, finishnya di 19,7.
Kalau yang ADZ itu jelas sekali. Kalian pas masuk segmen ADZ itu ada counternya udah mulai ADZ. Jadi itu kayaknya nggak perlu dijelasin lebih detail. Cuma yang Tempus Fugit aja yang saya perlu kasih penjelasan lebih detail. Nanti kita waktu trial group ride malam ini silakan dicek. Itu aja sih. Exit-nya gimana ya? Udah bro, itu aja. Mau stop ya? Oke, bentar ya. Oke. Jadi untuk Tempus Fugit map itu ada lead-in 2,4 km yang nggak diukur. Jelas ya? Jadi waktu dari mulai kita nanti start itu semua akan diam di tepi jalan, nggak bergerak, nggak maju sepedanya. Setelah bersamaan mulai, itu kira-kira ada 2,4 km itu belum diukur. Begitu diukurnya ketika kilometer 2,4 itu baru mulai segmen. Seperti tadi saya info, yang saya ekstrak cuman segmen Tempus Fugit Zwift Insider Verified. Tapi saran saya, begitu kita mulai goes, saran saya sih all out juga sih. Karena memang membingungkan kapan mulai segmen atau nggak ada indikatornya. Saran saya 2 km itu like berapa menit ya? Mungkin sekitar 3-5 menit juga sih ya. Saran saya tetap push lah sebagai additional jarak aja. Bagi yang enggak juga nggak dipaksa, tapi ini sebagai saran aja supaya nggak bingung, oh ternyata sudah mulai segmen nih. Bingung kan ya? Atau mungkin santai dulu 1,5 kilo, habis itu baru all out. Terserah lah. Yang jelas kita panitia info bahwa di map itu ada 2,4 km lead-in yang tidak dihitung sebagai segmen Tempus Fugit Zwift Insider Verified. Oke. Juga ini adalah ITT race, individual time trial, jadi nggak percuma pelotonan, nggak ada efek drafting apa-apa. Toh secara visual Anda finish duluan juga belum tentu Anda juara, karena bisa jadi Anda masuk segmennya duluan dibanding saya gitu misalnya. Nanti ditarik adalah segmen di Strava Tempus Fugit Zwift Insider Verified. Itu yang jadi tolak ukurnya. Jadi bukan animasi siapa yang lewatin garis finish duluan gitu, bukan. Oke, sampai sini cukup? Ada pertanyaan nih, Ablo. Ya, itu boleh. Putus-putus itu dianggap masalah nggak ya? Putus-putus seperti apa tuh? Ya, kan. Nanti dia drop, nanti naik lagi, drop gitu loh. Sepanjang itu begitu. Tadi pagi saya coba lagi, kemarin saya coba lagi. Putus-putus berarti ada koneksi dari sensor Anda yang tidak sampai di laptop atau tablet Anda. Iya. Nah, itu yang mesti di make sure supaya tidak terputus-putus lagi. Karena itu technical problem memang harus di-solve sehingga kita mencoba simulasi nanti malam sampai nanti hari Kamis. Join meetup udah keluar nih. Oke, hajar. Kayaknya gue udah mesti pindah dulu nih. Gue cabut dulu ya, soalnya komputer gue yang di bawah. Ya. Oke. Gue ke bawah dulu ya. Oke, menjawab pertanyaan di grup chat Zoom ini, Adityo Adinugroho, segmen ADZ only ya? Iya.